Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Tapi kali ini saya ingin berbicara tentang hadiah Nobel untuk ekonomi. Karena ini juga menyangkut negara. Ekonomi itu menyangkut negara, nasib negara boleh dikata. Nah, hadiah Nobel untuk bidang ekonomi tahun 2021 ini diberikan kepada David Card dari University of California, Berkeley, juga kepada Joshua Engris dari Massachusetts Institute of Technology, dan kemudian yang terakhir juga, yang ketiga adalah kepada Guido Imbens dari Stanford University. Tiga-tiganya dari Amerika Serikat. Nah, menariknya adalah ketiga orang ini adalah boleh dikata diberikan hadiah Nobelnya karena metodologi yang mereka lakukan di dalam ilmu ekonomi. Yang kemudian juga nanti saya jelaskan tentang implikasinya bagi program evaluasi program dari setiap negara, setiap pemerintahan, setiap pemerintah daerah bahkan, dan sebagainya. Ini yang bagi saya sangat penting untuk kita juga ambil inspirasi dari hadiah Nobel tersebut. Jadi sekali lagi, mereka bertiga ini adalah boleh dikata orang-orang metodologis. Jarang-jarang hadiah Nobel diberikan kepada metodologis. Biasanya pada theoretical, ada pada teoritis-teoritis yang teoris-teoris yang kuat. Nah, tetapi kali ini diberikan karena mereka bisa memberikan sebuah contoh bagaimana penelitian yang disebut sebagai natural experiment. Natural experiment yang bisa memberikan efek kausal yang jelas setara dengan randomized trial. Jadi setara dengan sebuah penelitian dilakukan secara random. Ini maksudnya begini. Dalam penelitian yang randomized trial, jadi dilakukan secara random, ini seperti misalnya kita meneliti tentang efek sebuah vaksin terhadap vaksin COVID ini. Misalnya kita meneliti vaksin Sinovac atau Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan sebagainya, vaksin Nusantara, maka dilakukan namanya uji klinis. Uji klinis itu melakukan randomized trial, yaitu misalnya ada dua kelompok. Satu kelompok orang-orang yang diberi vaksin, satu kelompok orang-orang yang tidak diberi vaksin. Diberi placebo misalnya. Dan mereka ini dipilih secara random. Itu namanya randomized trial. Dua kelompok ini kemudian dibandingkan. Kalau vaksin itu memang punya efikasi, punya keampuhan, kemujaraban, maka mereka-mereka yang diberi vaksin itu akan memperlihatkan perbedaan dengan dari mereka-mereka yang tidak diberi vaksin. Perbedaannya signifikan, harus signifikan. Dan bisa diukur misalnya efikasinya berapa persen. Kalau dikatakan misalnya Sinovac punya efikasi 60%, maka ada perbedaan 60% dari mereka yang diberi vaksin dibandingkan mereka yang tidak diberi vaksin. 60% lebih kebal terhadap mereka yang tidak diberi vaksin. Dan ini dilakukan secara random. Nah, dalam penelitian ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi dan termasuk juga ilmu sosial, tentu sulit sekali untuk melakukan randomized trial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Bagaimana melakukan misalnya kita ambil satu kelompok dipilih secara random, lalu satu kelompok lagi tidak dipilih secara random pula, yang satu kena kebijakan, yang satu tidak kena kebijakan. Ini agak sulit sekali kalau dalam ilmu sosial, termasuk terutama juga bidang ekonomi dan juga ilmu sosial. Tetapi kemudian David Card dalam sebuah penelitiannya tentang kenaikan upah minimum
di sebuah negara bagian di Amerika, tapi kemudian di negara bagian lain tidak dilakukan kenaikan upah minimum. Maka kemudian David Carr membandingkan negara bagian di mana upah minimumnya naik dan negara bagian di mana upah minimumnya tidak naik. Lalu kemudian efeknya terhadap employment. Apakah misalnya mereka fast food restoran yang harus menaikkan upah minimum itu mengurangi mempekerjakan pekerja-pekerja di negara bagian di mana kenaikan upah minimum itu terjadi, dibandingkan dengan negara bagian yang tidak menaikkan upah minimum. David Carr memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dengan perluasan lapangan kerja atau tindakan para fast food restoran di sana untuk meng-hire new labor, meng-hire pekerja-pekerja baru, mempekerjakan pekerja baru, dibandingkan dengan negara bagian yang tidak naik dia punya minimum wage. Dan dari penelitian itu David Carr bisa memperlihatkan bahwa causal effect secara natural experiment melalui kebijakan, adanya kebijakan membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, yang satu kena kebijakan, yang satu tidak kena kebijakan, maka dia bisa memperlihatkan bahwa juga terjadi causal effect yang setara dengan randomized trial. Kemudian kita lihat juga penelitian Angrist dan Imben juga memperlihatkan bagaimana misalnya orang yang dapat lotre di Amerika. Di Amerika kalau Anda dapat lotre, maka itu tidak dibayar secara sekaligus. Misalnya dapat hadiah lotre 10 juta dolar, itu dibayar selama 20 tahun, dipotong pajak. Maka orang yang dapat lotre itu mendapatkan penghasilan tetap selama 20 tahun. Lalu kemudian Imben dan Angrist kemudian melihat perbedaan antara mereka yang pernah mendapatkan lotre di Amerika yang mendapatkan penghasilan tetap dan yang tidak mendapatkan penghasilan tetap, lalu kemudian dibandingkan dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, keinginan untuk bekerja, motivasi bekerja dan sebagainya. Dan mereka memperlihatkan adanya causal effect di situ. Nah, sekarang relevansinya bagi kita ilmu sosial adalah bahwa kita juga bisa melakukan natural experiment di mana kebijakan sebagai sebuah intervensi yang membedakan antara dua kelompok. Sebelum kebijakan, sesudah kebijakan. Atau orang-orang yang terkena kebijakan dan orang-orang yang tidak terkena kebijakan. Kita bisa membuat program evaluation. Evaluasi program tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan yang kemudian bisa kita lihat apakah kebijakan ini betul-betul berhasil, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan mereka-mereka yang tidak terkena kebijakan atau sebelum terjadinya kebijakan. Kita bisa kemudian juga menggunakan metode Imben ini, natural experiment ini, untuk melakukan program evaluasi program ataupun kebijakan. Apakah kebijakan itu perlu diteruskan atau tidak perlu diteruskan? Di beberapa negara maju sekarang ini, termasuk di Amerika, beberapa kebijakan harus dievaluasi secara berkala. Apakah punya efikasi atau tidak? Kalau tidak punya efikasi, kebijakan itu mestinya di-stop. Tidak dilanjutkan. Sebaliknya kalau dia mempunyai efikasi, artinya dia punya dampak yang jelas secara causal effect, secara statistik, maka program itu patut untuk dilanjutkan. Pikiran saya misalnya begini. Dengan metode natural experiment, kita bisa menguji apakah misalnya program, kalau sekarang ini ada namanya kartu pintar, program kartu pintar, kita bisa melihat mereka-mereka yang menggunakan kartu pintar dan mereka-mereka yang tidak menggunakan kartu pintar. Dan dilakukan secara natural experiment, dan kita bisa melihat causal effect, apakah betul kartu pintar itu yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini
benar-benar punya dampak secara signifikan dan bisa diuji secara statistik. Juga misalnya program, dulu zaman PSBY ada program bidik misi. Nah, itu kan program untuk memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang tidak mampu tapi punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Sehingga kemudian diberikan beasiswa bidik misi. Apakah program bidik misi itu punya dampak betul dibandingkan mereka yang mendapatkan bidik misi tidak mampu dan cerdas, dan yang tidak mampu dan cerdas tapi tidak mendapatkan bidik misi. Bisa juga kita lihat lagi misalnya program. Kita bandingkan antara program bantuan bantuan sosial dalam rangka COVID. Misalnya kita kan bisa lihat ada bantuan sosial yang berupa sembako dan bantuan sosial berupa uang. BLT, bantuan langsung tunai. Kita bisa bandingkan dua macam program. Yang kemudian dengan natural experiment kita bisa melihat mana program yang punya efikasi, punya dampak lebih baik, lebih signifikan dibandingkan yang lain. Dan bisa diuji secara statistik sekali lagi. Dan jelas. Kita bisa lagi misalnya membuat mengevaluasi program. Misalnya di Pemda, pemerintah daerah di Jakarta ini ada program OKOC. Bisa kita lihat juga OKOC dengan sebelum OKOC ataupun di provinsi lain yang tidak ada OKOC. Semuanya bisa kita lakukan. Before and after atau dua daerah berbeda, yang satu kena kebijakan, yang satu tidak kena kebijakan. Banyak lagi program-program yang bisa kita lakukan. Program evaluasi program secara sistematis dengan natural experiment, dengan melihat kebijakan sebagai dan menguji kebijakan itu berdampak atau tidak. Dengan demikian maka kita bisa lebih sistematis, lebih rasional dalam membuat kebijakan dan mengevaluasinya. Apakah kebijakan itu berlanjut atau tidak berlanjut? Apakah kebijakan itu berhasil atau tidak berhasil? Nah, bagi saya ini adalah tantangan bagi kita dunia ilmu sosial Indonesia. Termasuk juga bagi saya praktisi mereka-mereka yang ada di Bapeda, yang ada di BRIN, ini badan riset yang baru menggantikan Kementerian Riset dan Teknologi dan meleburkan LIPI di situ. Ini tantangan bagi BRIN, tantangan bagi Bapeda, tantangan bagi universitas kita, sebuah contoh yang baik dari hadiah Nobel Ekonomi tahun 2021 ini untuk kita terapkan untuk membuat negara kita dengan kebijakan yang lebih baik pula. Dengan mengujinya secara rasional, secara ilmiah. Melalui natural experiment. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.